Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Webbedding bersama saya Ardianto. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana untuk masuk BIOS dan boot menu di PC maupun laptop. Lalu, sebenarnya apa sih BIOS itu? Ada yang udah tahu di sini? BIOS atau singkatan dari Basic Input Output System adalah sebuah software yang ditulis dalam bahasa assembly untuk mengatur fungsi dasar dari hardware PC. Software itu adalah perangkat lunak, contohnya seperti aplikasi yang kita gunakan. Kemudian hardware itu adalah mesinnya. Contohnya jika di komputer maupun laptop adalah RAM, hard disk, motherboard, CPU, VGA, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari hardware, dan pengertian ini saya ambil dari website UNES atau Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya, ini adalah contoh dari tampilan BIOS. BIOS yang saya gunakan adalah POENIC. Dan di sini menampilkan informasi, kemudian main, security, boot, kemudian ada exit. Di exit ini nanti ada pengaturan untuk menyimpan pengaturan tersebut, atau mau kembali ke pengaturan default, atau tidak ingin menyimpan pengaturan yang kita atur tadi. Ada beberapa pilihan. Selanjutnya, apa itu boot menu? Boot menu adalah sebuah menu atau pilihan yang dapat diakses ketika PC pertama kali dinyalakan. Di antaranya yaitu untuk masuk melalui CD, DVD, flash disk, HDD yaitu hard disk, dan LAN. LAN itu yang terkait dengan networking atau jaringan. Contohnya jika CD, mungkin di CD tersebut ada installer Windows atau portable Windows, maka ketika dimasukkan ke PC maupun laptop kita, ke boot menu kita bisa pilih CD tersebut. Dan setelah kita pilih, kita akan diarahkan ke portable dari CD tersebut. Umumnya jika PC atau laptop pertama kali dinyalakan itu akan menuju ke HDD atau hard disk. Apabila PC atau laptop kalian sudah terinstall OS, baik itu Windows, Linux, Mac OS, dan sebagainya, maka dia itu langsung masuk ke OS tersebut. Karena OS tersebut memiliki yang namanya bootable langsung yang menuju ke hard disk. Contoh dari boot menu adalah seperti ini. Di bagian atas ini adalah OS yang saya pakai, yaitu Linux. Kemudian Windows Boot Manager, ini adalah OS Windows 10. Kemudian ketiga hard disk. Keempat ada CD maupun DVD. Kelima ada USB HDD, ini flash disk. Ya, ketika kalian menancapkan flash disk, di sini ada keterangannya, .2 dan nama flash disknya apa. Dan keenam ini adalah OS Ubuntu Linux. Ya, saya pernah menginstal Ubuntu juga di laptop ini. Kemudian ini masih ada bootable-nya di sini, boot menu. Dan terakhir stop. Stop ini akan menuju ke BIOS nantinya. Kemudian bagaimana sih cara untuk masuk BIOS? Yang pertama yaitu kita menggunakan shortcut atau tombol. Kedua, kita bisa menggunakan Advanced Restart di Windows. Dan yang ketiga, kita bisa menggunakan boot menu untuk masuk ke BIOS. Keempat, bisa menggunakan CD, DVD, flash disk maupun file bootable dari Windows. Yang kelima, kita bisa menggunakan group loader di Linux. Dan yang keenam, kita bisa menggunakan sebuah perintah di terminal emulator pada Linux yang digunakan untuk masuk ke BIOS. Jadi di video ini kita akan belajar 6 langkah untuk masuk ke BIOS. Yang pertama, menggunakan shortcut atau tombol. Untuk laptop, ini ada beberapa shortcutnya. Untuk laptop Acer, Asus, Compaq, Dell,
iMachine, Fujitsu, HP, Lenovo, Microsoft Surface, Match, kemudian Packard Bell, Samsung, Sharp, Sony, Toshiba. Kemudian untuk PC atau komputer, ketika pertama kali dinyalakan akan muncul boot screen, dan di bawah boot screen tersebut terdapat shortcut atau keterangan tombol apa sih yang harus ditekan untuk masuk ke BIOS. Nah, contoh dari boot screen kemudian menu shortcutnya itu seperti ini. Ini adalah tampilan boot screen dari motherboard Gigabyte di PC. Dan di sini ada keterangan untuk menekan tombol atau shortcutnya yaitu Del untuk masuk ke BIOS. Seperti ini contohnya boot screen, ini tampilan boot screen-nya tadi, kemudian shortcut untuk ke BIOS. Nah, ini shortcut untuk masuk ke BIOS. Tekan Del jika menggunakan Gigabyte. Ini untuk beberapa motherboard ya, seperti ASRock, shortcutnya apa, Asus juga, Biostar, ECS, EVGA, Galax, Gigabyte, Intel, dan MSI. Karena tadi saya menggunakan Gigabyte ya, tadi keterangannya Del kan, bisa jika Del nggak ada berarti F2, tergantung dari apa yang ditampilkan di boot screen pada komputer kalian masing-masing. Nah, karena ada alternatif tadi pas di awal punya saya tadi Gigabyte hanya Del, berarti tekannya Del ya, bukan F2 karena nggak ada F2 tulisannya. Selanjutnya untuk cara menekan tombol atau shortcut, kalian bisa tekan dan tahan, kemudian tekan secara berulang boleh, atau tekan bersama tombol Fn ya jika pakai laptop, atau tekan sebelum menyalakan power, tombol power yang untuk menghidupkan. Sebagai catatan, disesuaikanlah tipe laptop, metode mana yang bisa digunakan. Mungkin ada yang harus ditekan tombol atau shortcutnya tadi sebelum menyalakan power, ada juga yang harus tekan bersama tombol Fn, ada yang harus ditekan berulang, dan mungkin ada yang harus ditekan dan tahan. Jadi harus disesuaikan ya, khusus untuk laptop. Kalau komputer sih biasanya cuma dua ini, tekan dan tahan atau tekan secara berulang. Untuk komputer atau PC tadi cukup dua ini biasanya. Untuk laptop ada 4, bisa pilih yang mana sesuai dengan laptopnya masing-masing. Contoh untuk yang tekan dan tahan adalah seperti ini. Tekan tombol power, kemudian tahan shortcutnya, dan ya muncul BIOS ya, berhasil masuk ke BIOS. Selanjutnya, tekan secara berulang. Boleh menekan tombol cepat seperti ini, contohnya setelah tekan tombol power, kemudian tekan shortcutnya, tergantung tipe laptop atau komputer ya, secara cepat seperti itu, dan ya berhasil masuk ke BIOS. Kemudian boleh juga pelan, seperti ini contohnya setelah menekan tombol power, tekan shortcutnya untuk masuk BIOS, nah seperti itu pelan juga boleh. Ya, alhamdulillah berhasil BIOS. Dan kemudian selanjutnya adalah tekan bersama tombol Fn untuk laptop ini khusus. Terkadang beberapa laptop ada yang membutuhkan tombol Fn dikombinasikan dengan shortcut tertentu. Nah, caranya boleh ditekan dan tahan seperti ini. Tekan Fn, power dulu, kemudian seperti itu ditahan bersama dengan shortcutnya. Atau boleh juga secara berulang, selain ditahan berulang juga boleh, tekan power kemudian Fn dan shortcutnya berulang seperti itu, klik 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 klik. Ya, berhasil alhamdulillah. Kemudian selanjutnya yaitu tekan sebelum menyalakan power. Jadi tekan dulu baru dinyalakan powernya, contohnya seperti ini. Nah,
tombolnya kita tekan dulu, kemudian baru power. Tekan, tahan seperti itu boleh, baru power. Tetap ditahan sampai masuk ke BIOS. Ya, begitu caranya. Selanjutnya, apabila menggunakan shortcut atau tombol-tombol tadi tidak berhasil, cara untuk masuk BIOS bisa juga menggunakan fitur Advanced Restart di Windows. Jadi harus punya OS Windows-nya dulu. Nah, seperti ini. Kita masuk ke setting ya, klik kanan ikon Windows, setting. Klik atau bisa juga klik ikon Windows. Kemudian ikon roda gerigi, klik settings dan tampil. Saya perbesar dulu. Kemudian klik update and security. Di sini klik recovery. Kemudian pada advance start, klik restart now. Tunggu prosesnya. Nah, setelah itu ada queues and option. Di sini klik troubleshoot. Klik. Setelah itu pilih advanced option. Setelah itu klik UEFI firmware sting. Di sini tulisannya UEFI firmware sting, mungkin ada yang pakai partisi MBR gitu, bisa disesuaikan namanya apa. Kalau yang pakai GPT kayak punya saya, UEFI namanya di sini, UEFI firmware sting. Jadi klik yang itu. Kalau nggak pakai mousepad juga bisa pakai arah panah gitu, dipilih-pilih kemudian enter. Nah, setelah ini klik restart. Tinggal diklik ya, atau enter gitu, tap dulu enter juga boleh. Nah, setelah itu dia akan restart otomatis dan masuk ke BIOS nantinya. Setelah logo, dan begitulah caranya. Yang ketiga yaitu menggunakan boot menu. Untuk boot menu juga ada shortcutnya di sini untuk laptop. Seperti ini shortcutnya di Acer, Asus, Compaq, Dell, eMachines, Fujitsu, HP, Lenovo, Nets, kemudian Packard Bell, Samsung, Sony, Toshiba. Kemudian untuk PC juga ada shortcutnya, yaitu ketika pertama kali menyalakan komputer atau PC, pada boot screen itu terdapat shortcut yang mengarah ke boot menu. Nah, ini boot screen, kemudian di bawah sini ada tulisan ya, atau shortcutnya apa, kemudian keterangannya adalah untuk masuk ke boot menu. Ini F12. Ini shortcutnya tadi F12 untuk masuk ke boot menu. Dan ini adalah beberapa shortcutnya. Ini untuk ASRock, kemudian Asus, Biostar, ECS, FVGA, Gigabyte, Intel, MSI. Jika tidak ada di sini, bisa ikuti ya cara saya yang tadi pada saat boot screen, yaitu di sini ada tulisan atau keterangan shortcutnya apa gitu. Untuk Gigabyte F12 tadi. Kemudian ya, untuk beberapa tipe laptop terkadang harus di-enable dulu boot menunya lewat BIOS. Seperti laptop saya contohnya. Apabila kalian udah coba menggunakan shortcut yang disarankan tapi tidak bisa, berarti boot menu yang ada di laptop kalian itu belum aktif. Jadi kita harus mengaktifkannya dulu, baru bisa menggunakan shortcut tersebut. Dan caranya seperti ini. Setelah masuk BIOS, kita geser ke menu main, kemudian di sini ada F12 ya untuk masuk boot menu. Nah, itu ada keterangannya, jika di-enable baru bisa menggunakan multi boot menu. Nah, ini sudah saya enable ya. Klik. Setelah itu klik ini Exit Saving Change. Klik yes, enter ya. Ini contohnya tadi F12 untuk masuk ke boot menu di laptop saya.
Nah, ini F12 nya saya klik power, kemudian tekan F12, ya boleh ditahan seperti ini. Contoh cara menekannya. Nah, itu buat menu. Kemudian boleh juga diklik berulang. Untuk caranya sudah saya jelaskan sebelumnya ya, di menit sebelumnya itu ada cara menekan tombol. Nah, itu berhasil masuk ke baut menu. Selanjutnya, mari kita masuk BIOS melalui baut menu. Caranya bisa langsung klik stop seperti ini. Ya, saat masuk ke baut menu, klik F12 tadi. Setelah masuk ke baut menu, klik stop. Geser ke bawah menggunakan keyboard di arah panah bawah, kemudian enter. Dan ya, alhamdulillah berhasil ke BIOS. Selanjutnya, itu cara keempat, bisa menggunakan CD, DVD, flash disk, maupun file bootable Windows. Contoh bootable Windows adalah seperti ini. Nah, di sini kita bisa klik repair your computer. Contohnya seperti ini. Saya masuk ke baut menu, kemudian boot melalui flash disk yang sudah terdapat bootable Windows. Proses seperti ini berputar ya, masuk ke bootable Windows-nya. Sudah. Ya, maaf saya kameranya taruh bawah dulu, ini agak sulit buat rekam. Nah, ini saya klik next, kemudian pilih repair your computer nanti. Arahkan mouse ke repair your computer, kemudian klik. Pilihannya mirip ya seperti di Advanced Restart ya tadi. Cuma bedanya ini menggunakan installer atau bootable Windows untuk mengaksesnya. Sama langsung klik restart tadi. Dan berhasil ke BIOS. Kemudian cara kelima yaitu menggunakan group loader di Linux. Kalau install Linux, kalian akan mendapatkan sebuah pilihan booting. Ingin booting ke Linux atau lainnya. Seperti ini contohnya. Saya dual boot dengan Windows, jadi ada pilihan seperti itu. Klik UEFI firmware sting. Saya ulangi di sini. Klik UEFI firmware sting. Dan akan diarahkan ke BIOS. Selanjutnya, menggunakan terminal emulator di Linux. Ada satu baris komen atau perintah pada terminal yang akan kita masukkan. Nah, saya sudah mencatatnya di sini. Ini adalah perintahnya sudo system. Nah, kalau udah copy, kalian bisa pause tadi videonya atau saya bantu sebentar. Ya, ini adalah komennya atau perintahnya. Sudo system ctl report min atau kurang kemudian firmware. Ini spasi ya. Sudo spasi system ctl spasi report spasi min kemudian ini gandeng gak ada spasi min kemudian firmware. Saya juga tulis nanti di deskripsi. Nah, copy. Kalau sudah masuk ke terminal emulator, klik kanan, paste. Kalau sudah tinggal enter. Masukkan password. Dan enter. Nah, dia akan reboot atau restart.
dan otomatis ke BIOS. Sekian tutorial mengenai cara masuk BIOS dan baut menu. Semoga tutorial ini bermanfaat dan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai.